Teman-teman, kedatangan Anies Baswedan ya dalam acara halal bihalal yang diadakan oleh Partai Demokrat, oleh SBY, ya itu membuat gonjang-ganjing politik, teman-teman. Bahkan Wasekjen Demokrat sendiri sampai klarifikasi mengenai hal tersebut. Dia mengatakan bahwa Anies Baswedan datang tanpa undangan. Coba bayangkan, nah kita lihat nih posisi politik ke depan seperti apa dengan kejadian tersebut, kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya, jadi peristiwa kemarin halal bihalal yang dilakukan oleh Partai Demokrat ya, oleh SBY, itu kan banyak didatangi oleh tokoh-tokoh politik dan tamu-tamu besar ya yang datang. Ini cukup mengagetkan ketika tiba-tiba Anies Baswedan hadir di sana. Ya, hadir di sana dan disambut baik oleh Pak SBY. Ya, ini memang momen silaturahim, momen halal bihalal yang memang secara normal ya itu sah-sah aja, secara normal memang sah-sah aja, namanya halal bihalal, namanya silaturahim kapanpun, apalagi dengan momen pasca Idul Fitri, itu hal yang normal, benar nggak? Tetapi kalau ini dilakukan oleh orang-orang ya yang di kancah politik itu memang ya sebagai orang-orang yang dilihat lah ya, yang memiliki viralitas tinggi, ini tentu sesuatu yang tidak normal, benar nggak? Apalagi secara historis, Anies Baswedan ya dengan Demokrat ini pernah terjadi perselisihan pada tahun 2024, ketika konsultasi ya prakonsultasi 2024, waktu itu udah mereka berangan-angan, bermimpi akan bergandengan tangan antara AHY dengan Anies Baswedan ya. Ya AHY sebagai wakilnya tentu tiba-tiba dibelokin seketika, Anies langsung bergandengan dengan Caimin waktu itu. Nah, waktu itu AHY mundur, Demokrat mundur ya, dan bergabung dengan Prabowo Gibran. Ingat ya cerita itu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang normal-normal aja kalau ketika kita membicarakan ini dalam situasi politik ya. Ini kita bicara politik loh ya. Ya, kedatangan Anies Baswedan tentu membuat hiruk pikuk situasi politik sekarang menjadi cukup ramai. Ya bagi kita, bagi Termul ya, atau silent majority yang mendukung Prabowo Gibran, yang mendukung Pak Jokowi, tentu kejadian tersebut atau peristiwa tersebut ya sangat kita dukung, happy kita, senang, maju aja, ya bergandengan aja mereka, nggak ada salahnya dan tidak menakutkan, benar nggak? Kita lebih memilih seperti itu. Kalau memang benar Anies Baswedan maju lagi dengan AHY atau AHY dengan Anies, itu silahkan dan sangat kita dukung, ya nggak? Kita dukung lah untuk melawan Prabowo Gibran. Artinya jelas kalau di Termul dengan keadaan tersebut, artinya kita bisa lihat bahwa banyak yang kepanasan karena artinya Prabowo tetap menggandeng Gibran. Karena selama ini kan AHY yang selalu didengung-dengungkan menjadi kompetitor utamanya Gibran. Itu mah kalau kita memang melihat Anies Baswedan ini yang memang notabene nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Pak Prabowo. Ya kita nggak usah ngomongin Pak Jokowi lah, dengan Pak Prabowo itu nggak ada apa-apanya. Ya kita melihat sebetulnya bagi kita kalau dia maju, ya nggak, pemilu udah pasti kita yang menangkan, benar nggak? Makanya kita dorong aja mereka AHY dengan Anies bersatu dan dia maju di Pilpres 2029. Benar nggak? Benar ya? Setuju ya kalau seperti itu. Jadi kita jangan mencemooh, kita jangan mencibir pertemuan mereka, justru kita dukung. Kalau perlu kita buat, kita campaign ya di konten-konten kita di media sosial dan di mana-mana, kita teriakan ya Anies Baswedan dengan AHY, Anies Baswedan dengan AHY. Itu strategi kita, justru kita harus dorong mereka gitu ya. Nah, saya juga mau membahas peristiwa kedua ketika Demokrat ngapain panik gitu. Wasekjennya sampai klarifikasi bahwa katanya Anies Baswedan itu tidak ada di listing tamu undangan. Ya kan, sampai mengklarifikasi seperti itu. Untuk apa? Mengklarifikasi kepada siapa? Koalisi
permanen, koalisi Pak Prabowo. Artinya ingin menunjukkan bahwa nih mereka kecolongan kedatangan Anies. Kalau memang seperti itu, kasihan banget. Kalau memang seperti itu ya, kasihan banget. Anda telah wasekjen Demokrat, Anda telah merendahkan serendah-rendahnya Anies Baswedan. Ya kan, datang-datang ke sana dianggap tamu tak diundang, itu kan sedih loh. Kita dianggap seperti itu bagaikan apa? Ada undangan pernikahan, tiba-tiba pemuda Pancasila atau ormas datang makan, antri makan, padahal nggak kenal. Bener nggak? Seakan-akan seperti itu loh dianggapnya. Tidak ada di listing undangan, kok muncul? Bayangin, kalau saya jadi Anies Baswedan, kurang ajar itu, enak aja. Kita dianggap, masa sih? Pertanyaannya ada dua, apa benar seperti itu? Tapi ini kan para tokoh, orang-orang hebat. Nggak mungkin lah Anies Baswedan yang merasa dirinya hebat, terkenal, ada 24% yang nganggap kan dirinya dukungan dari masyarakat. Tiba-tiba dia mau datang ke satu acara yang dia tidak diundang, ya nggak mungkin juga. Ini aneh juga nih wasekjen Demokrat. Maksudnya apa? Tolong klarifikasi juga kenapa memunculkan pernyataan tersebut gitu ya. Kita juga pengen tahu. Toh Pak SBY santai-santai aja gitu loh. AHY santai-santai aja. Mereka nggak khawatir dia dicap sebagai pengkhianat oleh koalisi permanen Pak Prabowo, karena mereka sudah, Demokrat sudah ini ya, declare waktu itu akan mendukung Prabowo 2 periode. Nggak usah khawatir gitu. Justru kalau saya pribadi, ini menurut keyakinan saya, memang harus ada konsentrasi dong. Aneh aja kalau nanti yang maju itu Pak Prabowo Gibran aja gitu. Kalau Prabowo Gibran aja yang maju di 2029, apa kata dunia? Sistem demokrasi kita tidak jalan dong. Benar nggak? Ya, Pak Prabowo tetap butuh lawan yang sebetulnya yang harusnya sepadan. Cuma kalau Anies Baswedan sama AHY, ya merem aja lah. Itu mah anggap aja nggak usah ada pemilu sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah untuk menunjukkan sistem demokrasi kita berjalan dengan baik. Dan saya nggak mengecilkan loh, tapi ini saya bicara berdasarkan hasil survei, berdasarkan hasil data-data yang pernah terjadi, ya kan? Benar nggak? Di tahun 2024 lah yang lalu, gitu. Waktu Anies sama Caimin, ya dengan PKB kan? Itu PKB suaranya lebih besar dibandingkan dengan Demokrat. Sekarang kalau dia bersatu, ya Demokrat dengan Anies, ya udahlah, merem. Prabowo Gibran pasti menang. Tapi secara pribadi kita dukung aja, bener nggak? Saya mau ngajak teman-teman nih, Termul, kita dukung aja. Supaya apa? Supaya Anies, AHY juga nggak berambisi mau menggantikan akad politik antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Bener nggak? Dia mau gantiin Gibran kan selama ini. Cuma memang sial aja Demokrat, karena isu ijazah palsu ini juga salah satu yang membuat Demokrat pusing juga ketika mereka mau tampil. Viralitasnya selalu kalah ya kan sama viralnya Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Ini kan salah satu strategi yang dimainkan juga sebenarnya. Lepas dari persoalan lawan-lawan atau haters atau pembenci Pak Jokowi melakukan itu, tapi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tai Chi lah, dimanfaatkan dengan baik oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, polemik ijazah palsu ini untuk menutupi isu-isu nasional yang penting. Benar nggak? Itu kenyataan. Ya, jadi itulah kehebatannya kedua tokoh bangsa kita, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya, sekarang kaderisasi lagi berjalan kepada Mas Gibran. Kita doakan saja, ya. Kita doakan AHY sama Anies atau AHY, kita doakan. Termul harus doakan biar nggak ribet ya. Demokrat ini ribet gitu loh. Dia pengen berkompetisi sama Gibran, ya udahlah. Stepnya adalah 2029 Prabowo Gibran, kemudian 2034 ya, 34 Gibran, 2 periode lagi, ya kan? Itu bener-bener ampun-ampunan itu lawan-lawan politik atau mafia-mafia atau kartel-kartel yang selama ini mengeksploitasi negara, babak belur, habis, sehabis-habisnya. Nggak apa-apa, memang harus kita lakukan itu, karena selama ini mereka udah nyolong di negeri ini, ya.
dan juga para birokrat-birokrat yang selama ini ya sudah bermain ya under invoicing, fafi-fafi, ya permainan-permainan kotor, ini akan keberantas dengan sendirinya kalau mereka tetap berjalan nih, Prabowo dengan Gibran ini terus berjalan. Karena dengan pemerintahan yang konsisten atau sustainable ya, berkelanjutan, maka program-program itu memang lebih mudah terlaksana dibanding ganti pemimpin lagi, apalagi pemimpin-pemimpin yang aduh ya kan, yang ambil mazhab-mazhabnya dari Timur Tengah lagi, ampun dah, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan mereka ya. Kita doakan selalu. Termul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.